Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaiza Putri Nabila dengan NPM 2024-11-008. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan grafik visualisasi data pada 300 data pasien rumah sakit menggunakan Matplotlib, Excel, Seaborn, dan Tableau. Kita mulai dari latar belakangnya. Di era digital saat ini, rumah sakit menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya. Data tersebut mencakup identitas pasien, diagnosa penyakit, lama perawatan, biaya pengobatan, hingga status pasien. Menurut para ahli visualisasi data, informasi yang disajikan dalam bentuk grafik akan lebih cepat dipahami dibandingkan dengan data dalam bentuk tabel. Oleh karena itu, visualisasi data sangat penting guna untuk melihat pola, tren, dan distribusi data pasien. Kemudian lanjut ke tujuan penelitian. Di sini ada 4, yaitu 1. Memvisualisasikan 300 data pasien. 2. Menggunakan beberapa tools visualisasi data. 3. Menganalisis pola yang terdapat pada data pasien. 4. Membandingkan hasil visualisasi dari Excel, Python, dan Tableau. Kemudian lanjut ke metodologi penelitian. Di sini kita ke bagian jenis penelitiannya dulu. Saya menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan menggambarkan kondisi data pasien melalui proses analisis dan visualisasi data. Kemudian sumber datanya berupa 300 data pasien rumah sakit. Data mencakup informasi pasien, diagnosa, biaya, lama rawat, dan status pasien. Kemudian kita ke data cleaningnya dengan tujuan untuk memeriksa data kosong, menghapus data duplikat, memperbaiki kesalahan input. Kemudian data visualisasinya adalah membuat line chart, bar chart, pie chart, histogram, scatter plot, dan box plot. Kemudian landasan teorinya, visualisasi data adalah proses menyajikan data dalam bentuk grafik, diagram, atau dashboard sehingga informasi lebih mudah dipahami dan dianalisis. Nah, di sini terdapat atribut data pasiennya seperti ID pasien, nama, umur, jenis kelamin, diagnosa, tanggal masuk orang tua, lama rawat, biaya, dan status. Tools yang digunakan ada 5. Yaitu 1. Microsoft Excel, fungsinya untuk pengolahan data awal, Python untuk analisis data, Matplotlib untuk pembuatan grafik, Seaborn untuk visualisasi statistik, dan Tableau untuk dashboard interaktif. Nah, di sini adalah grafik diagram menggunakan Excel-nya. Visualisasi data menggunakan Excel ini berhasil menyajikan informasi penting dari 300 data pasien rumah sakit. Melalui grafik yang dibuat, dapat diketahui tren jumlah pasien pada line chart ini, kemudian jumlah pasien lagi untuk bar chart juga, kemudian scatter plot untuk biaya perawatannya, kemudian pie chart digunakan untuk persentase status pasiennya, kemudian histogram untuk pola umur pasien, dan box plot untuk umur pasien juga. Nah, kelebihan dan kekurangannya adalah kelebihannya 1. Mudah digunakan, 2. Pembuatan grafik cepat, 3. Banyak pilihan grafik, 4. Pengolahan data dasar, 5. Mudah dipresentasikan. Sedangkan kekurangan Excel sendiri kurang efektif untuk data yang besar, 2. Visualisasi kurang fleksibel, 3. Analisis statistik terbatas, 4. Tidak mendukung otomatisasi kompleks, 5. Dashboard interaktif terbatas. Kemudian grafik diagram menggunakan Python Matplotlib-nya. Sini juga ada 6 diagram, yaitu bar chart-nya untuk jumlah pasien berdasarkan diagnosa, kemudian pie chart untuk persentase status
status pasiennya, kemudian histogram untuk distribusi umur pasien, kemudian blogspot untuk lama rawat pasiennya, scatter plot untuk hubungan umur dan biaya, kemudian line chartnya untuk total biaya pasien per bulan. Sini ada kelebihannya, yaitu 1. Kontrol penuh terhadap setiap elemen grafik, 2. Mendukung berbagai jenis visualisasi, 3. Sangat fleksibel untuk kebutuhan khusus, 4. Cocok untuk visualisasi kompleks. Kekurangan dari matplotlib ini, 1. Membutuhkan kode yang lebih banyak, 2. Tampilan grafik default kurang menarik, 3. Kurang praktis untuk analisis statistik. Kemudian grafik diagram menggunakan Python Seaborn, itu terdapat 6 grafik juga, kurang lebih sama seperti matplotlib sebelumnya. Kelebihan Seaborn ini, 1. Sintaks lebih sederhana, 2. Tampilan grafik lebih profesional, 3. Mudah membuat visualisasi statistik, 4. Terintegrasi dengan data frame pandas. Kekurangannya, 1. Kustomisasi tidak sedetail matplotlib, 2. Beberapa pengaturan tetap memerlukan matplotlib, 3. Bergantung pada matplotlib sebagai dasar visualisasi. Kemudian grafik menggunakan tableau. Visualisasi data membantu mengidentifikasi pola lama rawat dan jumlah pasien sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif berbasis data. Di sini ada 3 diagramnya, yang dimana 2 diagramnya itu adalah bar chart dan 1 itu line chart. Kelebihan menggunakan tableau ini adalah hanya drag and drop, 2. Visualisasi interaktif, 3. Banyak pilihan grafik, 4. Mampu mengelola data besar, 5. Dashboard profesional. Kekurangannya, 1. Versi penuh berbayar, 2. Butuh spesifikasi komputer yang tinggi, 3. Kostumisasi terbatas dibanding pemrograman, 4. Perlu waktu untuk mempelajari fitur lanjutan, 5. Ketergantungan pada kualitas data. Oke, kesimpulannya di visualisasi 300 data pasien ini dapat menggunakan Microsoft Excel, Matplotlib, Seaborn dan Tableau, yang masing-masing toolsnya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada kebutuhan si penggunanya. Dengan visualisasi yang tepat, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum